Itu apa yang Walid ngomong? Walid nak Dewi boleh. Walid nak Dewi boleh? Tak boleh lah. Allah Walid ni. Nikah batin. Hah? Nah? Nikah batin. Nikah batin apa, Cok? Jadi itu nikah tapi cuma berdua. Tujuannya untuk bisa gitulah. Oh, itu mah kayak. Halo semuanya, welcome to our YouTube channel bersama gua Gaston dan siapa ini? Fatur 10. Fatur 10, Kun boleh. Kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang ada di Indonesia mengenai kenapa ulama atau habib dalam tanda kutip kok bisa didewakan oleh masyarakat di Indonesia gitu. Kenapa? Emang lagi viral banget tuh film yang Walid itu dari Malaysia sampai-sampai di band di mana tuh? Di Aceh, di persatuannya itu bisa dibilang ingin ngeband film itu supaya karena itu tuh dianggapnya merusak. Padahal kan yang kita tahu ya di film itu sendiri itu nyeritain tentang orang tokoh yang ngaku-ngaku punya kedekatan dengan Rasul, kedekatan dengan Allah. Imam Mahdi. Iya, dia ngaku Imam Mahdinya. Bukan Imam Mahdi sih kalau di film Walid. Lebih gimana? Dia tuh lebih dia itu kekasih Rasulullah, kekasih Allah. Oh. Jadi yang kita tahu Rasulullah Allah Tuhan maksudnya, terus Rasul, kemudian tokoh-tokoh kayak sahabat, ulama-ulama yang ya. Nah kalau dia itu menyetarakan dirinya tuh hampir sama dengan Rasul malah. Yang di filmnya itu ada ritual nikah batin. Hah? Nah? Nikah batin. Nikah batin apa, Cok? Jadi dia itu nikah tapi cuma berdua. Tujuannya untuk bisa gitulah. Oh, itu mah kayak kawin kontrak dong kalau di Indo. Iya gak sih? Beda. Kalau kawin kontrak jelas kan. Apa Cok nggak jelas juga? Maksudnya gimana? Kalau kawin kontrak jelas perjanjiannya minimal ada saksi kan? Iya, ada saksi penghulu gitu. Kalau itu nggak ada, cuma si Walid sama si muridnya. Iya. Tapi ini gue sih sempet nonton denger di beberapa kali channelnya Guru Gembul tuh. Di sana dibilang karena warga Indonesia itu punya mental yang nggak mau maju, mentalnya tuh pengen di bawah. Gitu. Jadi ketika ada yang mengaku levelnya tinggi, orang Indonesia tuh rata-rata tuh pada langsung manut ngikut. Kayak gitu. Jadi bukan creator tapi follower ya, lebih kepada ngikutin aja gitu ya. Gitu. Nggak mau lebih ke nggak mau ribet nggak sih? Nggak mau ribet. Bukan nggak mau ribet juga sih, lebih ke dia tuh orang Indonesia tuh lebih ke kebanyakan gampang buat terpengaruh sih. Terpengaruh ya. Iya kan, kayak ada kayak misal paling gampang deh, ada seseorang ngaku punya kesaktian A B C D. Ya kan, ngaku padahal cuma ngaku loh, klaim sepihak loh itu, sepihak, tapi dia bisa loh dipercaya padahal buktinya aja belum ada. Bayangin loh. Iya, nggak, dari kata-kata lu bilang ngaku itu, kenapa banyak banget di Indonesia tuh langsung tiba-tiba ada Habib A, Habib B, Habib C, pokoknya Habib semua. Kalau bisa lu pernah nian Habib, ada yang baik ciri-ciri, ada juga baik yang dari nasab gitu. Bahkan ada juga katanya yang dari Timur Tengah sana ke sini tiba-tiba jadi Habib dan diagung-agungkan gitu, mentang-mentang dia ciri-ciri fisiknya orang Arab banget, punya ini. Gue bukan rasis ya, tapi lebih ke ini fakta gitu loh. Kok bisa gitu didewa-dewakan gitu loh. Bahkan lu udah pernah pengen diajak tes DNA gitu, lu mau nggak sih tes DNA, tapi ditolak gitu. Itu gimana menurut lo tuh? Bingung juga sih gue kalau soal itu ya. Soalnya nggak cuma Habib loh, gus-gusan yang pokoknya anak dari kiai, anak dari ulama tertentu yang padahal kita semua tahu gitu kelakuannya sejelek apa, seburuk apa, tetap aja loh banyak orang yang kayak dia mah anak kiai pasti mulia lah apalah gitu. Padahal tingkat kemuliaan seseorang kan nggak bisa diukur dari keturunan kan. Atau nasab ya, benar. Gitu. Gue pernah lihat tuh yang kata Habib Akira yang Habib bukan Habib, astagfirullah, Gus maksud gue, Gus yang Akira yang kayak tampilannya kayak orang gila, terus pakai apa tuh boxer, terus pakai Honda Shogun. Habis itu telanjang dada anjir, kayak yang punya
Enggak, maksud gue tuh kok aneh ya bisa ya. Kayaknya ada, menurut lo ada ngaruhnya nggak sih sama mental kita dulu, bahwa kita tuh follower karena udah pernah dijajah gitu, udah dari didikan orang tuanya, oh lo harus begini, manut apa segala. Menurut lo gimana tuh? Menurut gua gak ada sih. Soalnya sebelum kita dijajah sekalipun, mentalnya kita dalam sejarah tuh tetap kayak gitu. Cuma bedanya kalau dari dulu itu lebih ke masyarakatnya tuh lebih lokal. Jadi ketika keturunan lokal seperti raja, itu tuh pada dikultuskan kan pada akhirnya sama warga-warga tuh zaman dulu. Oh iya. Misalnya kayak kisah-kisah raja dulu deh, pasti selalu kekuatannya tuh bak dewa gitu kan. Oh iya gue paham. Iya kan? Jadi lebih ke situnya ya, ngambil sisi. Oh dia nih sosok yang diagung-agungkan dan gue pernah denger juga beberapa ceramah dari mereka tuh selalu sama. Bapaknya dari Habib ini punya kekuatan ini, terus Gus ini punya kekuatan bisa terbang atau apa gitu kan ya? Iya kayak gitu. Jadi dari dulu pun dari sejak zaman kerajaan zaman dulu pun tetap kayak gitu. Karena Indonesia tuh kayak gitulah masyarakat, tipikal masyarakatnya tuh. Otaknya tuh udah kayak AI anjir yang di misalkan nih Habib tapi punya sayap aja. Tapi kalau gua waktu gua baca-baca dulu tuh, kenapa bisa kayak gitu? Karena emang raja itu di Indonesia tuh dianggapnya sebagai sosok yang tinggi kan. Karena raja itu tinggi, maka dia harus lebih dari rakyat biasa. Makanya setiap kisah-kisah kerajaan, orang-orang tertentu pasti punya kesaktian yang bagaikan dewa atau seperti titisan dewa gitu. Seperti titisan dewa. Bahkan banyak dulu ada yang ngaku-ngaku Rasul, Nabi gitu. Iya juga sih. Ya di Indonesia tuh aneh-aneh emang banyak. Kenapa bisa viral tuh film si Walid itu? Ya, film bid'ah. Sorry. Film bid'ah itu kenapa viral? Karena relate banget sama yang kejadian di Indonesia. Karena banyak banget. Iya nggak sih? Banyak banget. Bener. Kayak mulai dari kejadian-kejadian ustadz yang gituin anak muridnya, bahkan yang kemarin itu malah oknum Habib yang tidur sama istri orang yang ketika suaminya lagi pergi berlayar. Gua lupa daerah mana, nanti bisa dicek aja ya di Google, di searching. Habib yang tidurin istri orang gitu. Itu pas suaminya tuh lagi pergi berlayar. Set. Itu karena terkontaminasi otaknya tuh udah distimulasi kalau lu harus nurut sama Habib atau gimana dah? Gue masih bingung nih. Atau gimana dah? Lebih ke itu tadi, balik lagi ke sejarah yang tadi lo bilang kan, kenapa masyarakat Indonesia kayak gini? Karena ya itu tadi, orang Indonesia tuh terlalu mengkultuskan sesuatu, mendewakan ya. Iya, jadi ketika ada sesuatu dengan klaim tertentu, dia langsung mengkultuskan bahwa apa yang dia bilang itu pasti benar. Dengan ciri-ciri fisik dan sekitarnya itu mendukung ya. Misalkan ada 1-2 orang sampai berapa puluh orang mendukung kalau wah dia ternyata begini, dia ternyata mantep nih didewakan. Jadi orang-orang jadi pada ngikut, ya nggak sih? Iya kayak gitu. Jadi ketika ada klaim yang sebenarnya nggak bisa dibuktikan, terus dia bisa ngomongnya, dia bisa memanipulasi masyarakat, dia itu udah pasti dinaikin, pasti diagung-agungkan lah. Itu juga yang jadi kejadian kemarin nih yang baru keungkap. Di mana? Di apa ya? Di Lombok ada pesantren yang dimana pimpinannya itu ngelakuin hubungan badan sama 20 santrinya. Ini ustadz nih, oknum ustadz nih atau gimana? Ya di sini berita itu dijelasin bahwa ada kenapa bisa kayak gitu dengan dalih untuk mensucikan, untuk memberkahi rahim. Coba. Maksudnya lu dicoblos nih, tapi lu diberkahi gimana? Bukan diberkahi, itu dibuahi aja. Nggak, maksudnya gimana ya? Kok bisa gitu loh? Kok bisa dibohongin kayak gitu loh? Nggak ngerti gua. Ya gitulah pokoknya. Kalau kita bahas soal kenapa bisanya, jelas itu balik lagi ke mindset orang-orangnya yang terlalu memutuskan tadi. Kalau gua tuh mikirnya kenapa yang di bagian sana itu bisa hampir pengen jangan sampai tayang bid'ah itu di Indonesia itu. Tuh kenapa ya? Karena kan itu kan sebagian dari realita dan fakta gitu. Kalau banyak yang kayak gitu dan diharapkan semoga nggak kejadian kayak gitu lagi karena film itu kan. Tapi kok bisa dicegah atau dilarang ya? Aneh dah. Dan dulu ada film Indonesia itu judulnya itu Mengaku Rasul. Itu yang Mengaku Rasul itu yang main Raisa Tapi
dia itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, udah meninggal dunia baru banget kemarin Reza Shahetapi yang waktu itu main di The Raid itu loh, yang jadi penjahatnya. Nah, itu Reza Shahetapi. Di situ tuh namanya si Samir dia ngaku nabi, terus dia ngejalanin satu pondok pesantren. Awalnya dulu aman-aman aja, tapi tiba-tiba tuh dia ngaku rasul, dia ngaku nabi. Terus pesantren itu jadi aneh, apapun dari mulai pembayarannya aneh, terus disetir bahwa lu harus nyembah, bukan nyembah sih, lebih kepada nyembah, hampir setengah nyembah dia lah. Dan dikasih tahu, bahkan pernah dikasih tahu dia punya kembaran, pernah dikasih tahu diragukan sama orang-orang se-Jawa Barat itu. Pokoknya lokasinya di Jawa Barat, diragukan sama orang, ini di film, diragukan sama orang-orang di sekitar situ bahwa lu bukan rasul, bukan nabi. Dan dia ngelakuin apa lu tahu? Dia ngelakuin potong tangan. Dan tiba-tiba sembuh lagi tangannya. Ternyata yang dipotong itu kembarannya. Itu kayak seriusan. Jadi plot twist-nya itu menguatkan kalau dia itu ya itu. Jadi kalau di Indonesia juga banyak yang kayak gitu kan, yang lewat sulap, lewat trik magic gitu-gitu, trik-trik gitu langsung dianggap wah anjir dewa nih orang, wah anjir nih nabi nih boy, nabi. Nggak, maksud gue kok gampang gitu loh ya, nggak nalar tuh, nggak astagfirullah gitu. Iya, karena orang Indonesia itu tidak terbiasa untuk membaca situasi, tidak terbiasa menganalisa. Jadi begitu ada sesuatu kejadian langsung dikait-kaitkan ke klinik, ke goib, mistis. Iya, ke mistis, klinik goib tuh pasti selalu kayak gitu. Iya, aneh gitu. Kebanyakan kayak gitu pasti. Padahal nggak biasa, bukan nggak biasa misi, ya nggak biasa. Kalau udah ngeliat satu hal yang nggak masuk akal langsung, oh nih keajaiban, nih apa gitu loh ya, nggak ada nalarnya gitu loh, why gitu loh. Dan gue pernah nonton podcastnya Guru Gembul tuh, kalau di Indonesia ya nih, oknum Habib, Ustadz Gus gitu, bahkan ada yang nyelupin tangannya terus dijualin aja. Akhirnya dijualin. Terus ada tasbih, katanya tasbih terbuat dari pohon yang pernah disandarkan Nabi Muhammad. Tahu dari mana itu pohon, terus dipotong dijadiin tasbih, terus harganya satunya 5 juta, 10 tasbih juta. Kota biasanya tuh. Nah, itu. Tasbih nggak masuk akal di gue tuh, nggak masuk akal kok bisa gitu. Makanya kenapa film si Walid ini, film bid'ah ini tuh relate banget sama dulu mengaku Rasul itu relate banget sampai di banned sama MUI. Wah, lumayan konspirasi juga ya berarti ya. Iya, serius, tapi nggak tahu kok MUI, ya kita nggak, ya begitulah ya, kok bisa gitu. Iya, itu kalian tanya sendiri, jawab interpretasiin sendiri aja. Kenapa bisa kayak gitu? Ya. Apakah memang karena ada sesuatu gitu? Samtung dan something. Atau memang gimana? Nggak tahu, gue juga bingung gitu. Itu ya. Terus beberapa kasus kayak hal-hal yang kayak gini kok MUI nggak tanggap gitu, kayak penjualan celupan air atau apa gitu, terus bekas-bekas oknum Habib itu kalau misalkan makan langsung direbutin sama para santri gitu-gitu, kok bisa gitu loh. Mikirnya tuh gue nggak ngerti dah. Wah, itu pertanyaannya berat sih. Gue aja gak ngerti itu harus jawabnya dari mana ya. Cuma ya balik lagi ya, seharusnya kita nih yang udah punya kesadaran lah ya. Kesadaran. Harusnya sering-sering lah ngedukasi. Gak apa-apa kita dibilang melawan budaya, tradisi, ya kan. Yang penting kita itu bisa mengedukasi buat orang. Makanya di dua film tadi tuh mengaku Rasul sama bid'ah. Menurut gue itu lu bisa tonton itu buat menganalisis lah ya, cerminan bahwa lu jangan kayak gitu. Iya, untuk dijadiin pelajaran buat ternyata yang kayak gini tuh ada loh gitu. Iya kan? Jangan sampai kita terjerembus ke hal-hal yang seperti di film-film itulah. Harus lebih smart lah. Ya, think smart lah ya. Best lah pokoknya. Iya, pokoknya supaya apa ya? Kalau misalkan kita nonton film itu tuh kayak nggak masuk akal, jijik dah, kok bisa,
kok mau itu orang kok pocong-pocong. Iya, karena dari dulu film itu kan dibuat untuk menginterpretasikan hal-hal yang gak bisa diomongin secara langsung biasanya kan. Makanya dibikin film. Di sini film yang tadi dua film yang kita sebutin tadi tuh itu menginterpretasikan pemikiran orang-orang terhadap kejadian tertentu. Kejadian kebetulan di Indonesia itu sering kita temuin. Relate banget dari yang ustadz yang berdebes oknum ustadz yang berdebesin santrinya, terus banyak yang dicabuli lah apa segala macem, terus juga oknum Habib yang pernah pengen dites DNA tapi katanya malah dites balik, kalau misalkan lu mau tes DNA gue sebagai keturunan Nabi, lu harus tes DNA. Terus kalau misalkan nggak ngeyakinin gue sebagai keturunan Nabi, berarti lu anak haram yang hasil zina dari menstruasi pas bersenggama tuh si cewek menstruasi. Gila, gue bilang itu ternyata itu hadisnya hadis doif. Iya. banyak hadis doif yang dipakai buat senjata mereka. Maka dari itu kita harus, karena media sosial teknologi udah banyak, kita bisa cross check lah ya. Kalau ada yang ngeklaim sesuatu, kita bisa cross check dulu lah minimal. Bahkan di Islam sendiri pun kita dianjurkan untuk selalu baca dan bertabayun. Iya. Kita harus berusaha mencari kebenaran. Betul. Iya. Dalam beragama sekalipun kita itu harus bisa menggunakan akal. Jadi sesuatu ketika kita terima, kita cerna dulu dengan akal. Kalau memang akal nggak sampai ke sana, baru kita gunakan goib, baru kita gunakan hati. Tapi kalau selama hal itu masih bisa dicerna oleh akal, berarti kita wajib untuk mencari. Gila, keren banget Fatur Kun, masyarakat Abu Dhabi, semangat, tepuk tangan. Oh, itu tadi dari The Master of Senior Magister Doktor Fatur Konten. Gila. Oke, pokoknya itu tadi kenapa kita bahas, karena kita kayak resah banget gitu bukan resah sih, amazed banget sama film 2 tadi tuh, si Bid'ah sama Kalau Mengaku Rasul. Dulu gue udah pernah nonton, emang itu filmnya astagfirullahaladzim banget sih, gue juga kaget kok emang ada ya dulu tuh gue masih masih SD malah. 2008 tuh masih SD. Film itu tuh astagfirullahaladzim banget emang. Ya sebenarnya emang nggak dibolehin nonton anak kecil. SMP, pas SMP-an lah gue nonton lah itu film, astagfirullahaladzim banget. Kalau gue kan Bid'ah nggak terlalu nonton banget. Kalau lu gimana tuh pas nonton Bid'ah tuh gimana? Perasaan lu gimana atau apa gitu? Emang relate banget sama Indo atau gimana? Pas gue nonton Bid'ah tuh benar-benar kayak hampir semua yang ada di film itu ya, itu sangat-sangat relate. Hampir semuanya tuh relate banget di Indonesia. Ya pasti ada dramatisirnya, tapi kejadian secara garis besarnya itu relate banget lah pokoknya. Gila. Pokoknya sekali lagi lu bisa coba tonton itu 2 film. Yang satu series ya, yang Bid'ah itu series, ada 15 episode. Cuma dari satu episodenya tuh 30 menitan, oke lah gitu. Lu bisa tonton, lu bisa terus lu bisa ambil pelajaran-pelajaran. Iya. Jangan lu malah praktekin aja. Iya. Lu malah bikin kultus baru aja. Lu kalau pokoknya tonton, pelajari, terus lu bagiin deh pengalaman lu nonton kayak gimana gitu. Iya. Gue juga itu Mengaku Rasul itu dulu sempat dilarang, tapi sekarang udah banyak lah pokoknya di website itu tinggal lu nonton. Oke, thank you banget udah dengerin. Makasih yang udah dengerin, makasih juga yang udah klik videonya. Gue Gaston dan juga Fatur. Itu pembahasan kita tentang yang lagi film-film viral saat ini. Terima kasih, ciao. Jangan lupa drop komentar kalau emang lu gak suka sama gue. Dadah semuanya, thank you, mantap.